Halo, saya Trisa Triandesa. Di kanal ini, saya akan berbagi soal neuroscience, psikologi, dan kesehatan mental. Di video sebelumnya, saya sudah bahas 7 cabang neuroscience. Sekarang kita lanjut bahas ke cabang-cabang lainnya yuk. Neuroscience merupakan bidang ilmu yang sangat menarik karena berusaha memahami organ tubuh yang paling kompleks, yaitu otak. Tapi kebanyakan penelitian neuroscience itu kan dilakukan di lingkungan akademis atau academic settings. Terus temuannya ini bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari atau enggak? Untuk menjawab pertanyaan ini, makanya ada bidang Applied Neuroscience yang bertujuan untuk menerapkan atau mengaplikasikan neuroscience ke dunia nyata atau kehidupan sehari-hari, seperti di klinik, rumah sakit, sekolah, laboratorium, dan perusahaan. Subbidang Applied Neuroscience diantaranya adalah Educational Neuroscience. Bidang ini bertujuan untuk mengembangkan praktik kegiatan belajar mengajar berdasarkan temuan-temuan dari neuroscience. Para peneliti di bidang ini menginvestigasi mekanisme saraf di otak dalam membaca, berhitung, atensi, dan memori. Termasuk gangguan belajar yang berkaitan dengan kondisi neurodevelopmental yang dapat menyebabkan gangguan kognitif yang relevan dengan pendidikan. Contohnya, seperti ADHD yang menyebabkan seseorang sulit fokus, disleksia, kesulitan dalam membaca, menulis, dan mengeja, atau diskalkulia, kesulitan dalam berhitung atau sesuatu yang berkaitan dengan angka, dan kondisi lain sebagainya. Sayangnya, kondisi-kondisi ini banyak tidak terdiagnosa. Saya sendiri baru tahu kalau saya diskalkulia ketika kuliah psikologi waktu zaman S1 dulu, pas belajar psikologi perkembangan atau psikologi pendidikan gitu, lupa deh. Berhubung kuliah psikologi, selain belajar materinya, saya juga jadi bisa konsul colongan gratis sama dosen-dosen saya yang psikolog. Singkat cerita, dari SD sampai SMA nilai matematika saya nggak pernah bagus. Tapi mata pelajaran yang lain mah ya baik-baik aja. Karena nilai matematika jelek, jadinya kan saya dicap pemalas. Padahal saya sangat-sangat kesulitan dan butuh bantuan. Nah, disinilah peran penting dari Educational Neuroscience dan juga psikologi pendidikan. Subbidang lainnya adalah Neuromarketing. Bisa ketebak lah ya, subbidang ini mengaplikasikan neuroscience ke bidang marketing atau pemasaran. Bisa dibilang Neuromarketing is the commercial application of neuroscience technologies and insights to drive business further. Metode yang awam digunakan untuk memahami konsumen dalam pemasaran yaitu survei, wawancara, dan focus group discussion di mana orang-orang secara terbuka dan sadar menyampaikan pengalaman dan pemikiran mereka. Di sisi lain, sisi bawah sadar dari perilaku konsumen sebagian besar tidak terukur. Nah, neuroscience memiliki potensi untuk memahami motivasi dan proses pengambilan keputusan dari konsumen. Caranya dengan mengukur respon fisiologis dan juga aktivitas di otak ketika seseorang dihadapkan dengan stimulus. Dalam hal ini, contohnya bentuk dan warna logo dari suatu produk, tata letak produk di rak supermarket, dan preferensi rasa. Ada contoh studi yang menarik mengenai rasa wine yang mahal dan murah. Ketika diberitahu harganya mahal, aktivitas di orbitofrontal cortex lebih tinggi dan sensasi kenikmatannya pun meningkat. Padahal wine-nya sama aja antara yang mahal dan yang murah. Salah satu kendala dari neuromarketing adalah ketika melakukan eksperimen di lab, kan kondisinya terkontrol, berbeda dengan dunia nyata. Saat ini sih sudah ada teknologi yang memungkinkan melakukan penelitian neuroscience dalam lingkungan dunia nyata. Tapi kan bidang ini masih baru ya, jadi masih berkembang lah. Dan perlu hati-hati dengan mitos soal otak atau neuromyth, gagasan atau pemahaman yang keliru atau miskonsepsi tentang otak yang datangnya dari generalisasi yang berlebihan atau malah distorsi data ilmiah. Salah satu neuromyth adalah soal tipe orang otak kanan dan otak kiri. Saya sudah bahas soal mitos ini di Great Mind, bisa ditonton di sana. Karena bidang ilmu ini tergolong masih sangat muda atau baru, jadi masih banyak limitasinya. Tapi sekaligus masih banyak area yang dapat dieksplorasi. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Berikutnya bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar dong. Kalau video ini bermanfaat, klik tombol suka, bagikan ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe. Dadah!